Kabupaten Brebes meraih penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD kategori teraktif dalam ajang Sabta Mitra Pantura Sampan Digifest tingkat Ekskarisidenan Pekalongan. Penghargaan diberikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwi Saputra kepada Wakil Bupati Brebes Narjo SMH di Hotel Bahari Inn Senin 20 Juli. Narjo menjelaskan, penghargaan diterima karena Kabupaten Brebes dipandang telah berhasil mengimplementasikan kegiatan roadmap TP2DD paling aktif dibanding daerah lain. Juga sering mengadakan rapat koordinasi tim dan TP2DD-nya aktif memonitoring kegiatan implementasi masing-masing SKPD terkait dengan digitalisasi, baik pendapatannya maupun belanjanya. Memasuki era digitalisasi, lanjut Narjo, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah telah diterapkan. Pemerintah Kabupaten Brebes telah memulai transaksi baik belanja maupun pendapatannya dengan digitalisasi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Rahmat Dwi Saputra terus mendorong perkembangan ekonomi daerah dengan digitalisasi berkelanjutan. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Tengah pada triwulan pertama mencapai 5,16% lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, Bank Indonesia terus bersinergi melalui digitalisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Rahmat menuturkan, pada triwulan 4 tahun 2021, pelaku usaha yang sudah masuk kategori digital di wilayah Jawa Tengah mencapai 84,1% lebih tinggi ketimbang angka nasional yang mencapai 69%. Digitalisasi telah melahirkan peluang-peluang baru bagi UMKM yang turut memulihkan perekonomian para pelaku usaha. Inklusi keuangan terus didorong untuk meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan. Sampan Digifest menjadi wadah sinergi road ekonomi keuangan. Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno dalam sambutannya menjelaskan, digitalisasi adalah suatu upaya transaksi keuangan yang semakin akuntabel, aman, dan efisien. Dia mendorong Pemda untuk belanja yang lebih transparan. Digitalisasi juga mencegah adanya godaan melakukan kecurangan dan kebocoran pada pos belanja. Sumarno ingin pengelolaan belanja lebih efisien dan efektif, dari sisi pendapatan juga lebih masuk optimal ke kas daerah. Sekda Jawa Tengah itu mencontohkan Cina yang sudah total melakukan transaksi secara digital. Bahkan hampir tidak ada transaksi tunai di Cina. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal Taufik Amrozi menjelaskan, Sabta Mitra Pantura Digifest 2022 digelar untuk kali kedua. Diharapkan mampu mendukung gerakan pertumbuhan perekonomian dan gerakan bangga buatan Indonesia, juga berkontribusi terhadap pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Ekskarisidenan Pekalongan pasca terdampak pandemi COVID-19. Sampan Digifest 2022 merupakan sinergi flagship dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal. Semoga tercipta ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Selain Brebes, penghargaan TP2DD diberikan juga untuk kategori IETPD diraih Kabupaten Pemalang, kategori terkomunikatif diraih Batang, kategori terinovatif diraih Kabupaten Tegal, kategori Siap Kris diraih Kota Tegal, dan kategori Kantor Cabang Bank Rekening Kas Umum Daerah diraih Bank Jateng Cabang Brebes. Penghargaan diserahkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwi Saputra, didampingi Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal Taufik Amrozi. Ini merupakan upaya kita, rangkaian dari kegiatan Bank Indonesia di setiap daerah, kemudian menuju dari kota, kemudian ke provinsi, kemudian ke nasional dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi daerah. Itu saja. Dalam kesempatan tersebut juga digelar seminar mendorong inovasi dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan talk show menjadi UMKM champion di era digital. Talk show dimoderatori Dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, Dr. Dian Noviani Rahmatika MSI, dengan narasumber dari Komisi 9 DPR RI, Bank Indonesia, Kemendagri dan pemerintah Kabupaten Sleman. Suprapto dan Agus Awaludin, Humas TV melaporkan.